Justru orang-orang seperti Tirto Adiswaryo sangat penting di zaman politik etis sebagai jembatan komunikasi kolonial Belanda terhadap basis-basis gerakan yang sedang dinamis. Bagaimana seorang Raden Mas Tirto Adiswaryo ini menjadi simpul di antara para tokoh-tokoh pergerakan. Tirto Adiswaryo ini orang yang bisa masuk di semua kalangan. Politik akomodatif. Politik akomodatif walaupun itu sangat manipulatif ya. Halo, selamat pagi teman-teman pembaca buku perisai-pena.id. Buka Buku adalah salah satu media di channel YouTube kita perisai-pena.id yang mengisahkan pembaca tentang buku-buku yang selama ini menjadi bahan renungan, menjadi bahan refleksi, dan menjadi bahan kegiatan sehari-hari, terutama dalam setiap peristiwa yang dialami oleh pembaca. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Kota Surakarta, terutama teman-teman pergerakan di Kota Surakarta mungkin sudah tidak asing dengan beliau. Beliau adalah Mas Adiat Riyad Mukhtar Lubis. Jejak rekamnya di dunia pergerakan tidak diragukan lagi, dan sekarang beliau hadir di tengah-tengah kita untuk mengisahkan buku yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Dan buku itu adalah Rumah Kaca. Pertama, pertanyaan yang biasa sering dilontarkan itu pertama kali membuka atau membaca buku ya Mas. Membaca buku ini dari mana? Tapi untuk Mas Riyad mungkin pertanyaannya adalah mengapa membaca buku ini? Oke. Dulu yang pertama ini familiar di waktu mahasiswa awal ya, familiar Pram, tetralogi gitu. Akhirnya coba mengakses buku dulu, pinjem pertamanya sama teman-teman, berawal dari Bumi Manusia, terus urut ke Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, baru yang terakhir Rumah Kaca. Terus beberapa tahun kemudian belajar tentang metode penulisan sejarah. Oh, ternyata hal-hal yang detail, teknis dan mikro itu lebih memberi kita informasi yang faktual tentang peristiwa-peristiwa sejarah di babakan sejarah pergerakan nasional. Baru sadar kalau buku tetralogi Pramodyananta-Tur ini memenuhi kebutuhan itu, belajar sejarah melalui detail-detailnya. Akhirnya membaca lagi nih, akses bukunya lagi, beli dulu tetralogi, mulai membaca lagi, baru sadar kalau ini penting gitu. Buku Rumah Kaca ini menurut kacamata Mas Riyad, berdasarkan kacamata Mas Riyad, bagaimana? Tentang kedalamannya, kemudian alur ceritanya, kemudian substansi apa yang ingin disampaikan oleh Pram di Rumah Kaca ini? Sama dengan novel-novel tetralogi Pulau Buru lainnya, Pram berangkat dari kemanusiaan universal ya. Nah, di novel Rumah Kaca ini, Minka udah nggak jadi tokoh sentral lagi, tapi Jacques Pangemanan ya, betul. Intelnya Gubernur Hindia Belanda itu mendapatkan porsi besar dalam sudut pandang penulisan novel ini. Nah, berawal dari itu, Rumah Kaca ini ditulis. Bagaimana detail-detail personal, bagaimana detail-detail komunikasi antar pelaku di dalam peristiwa-peristiwa yang dibangun oleh Pram berdasarkan sumbernya ini, kita bisa lihat
ternyata cakupan besarnya potret besarnya bisa diceritakan oleh Rumah Kaca. Seumpamanya kebijakan Gubernur Hindia Belanda waktu Hindenburg dulu sangat ketat mengatur organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berpotensi pergerakan nasional, sangat ketat. Nah, dari mulai izin rapat-rapat umum sampai izin operasi bidang kegiatan itu diatur sangat ketat lewat peraturan Gubernur Hindia Belanda. Nah, Pram tidak bicara tentang itu secara garis besar, tapi Pram langsung menulis ini dalam satu skema operasi intelijen ya, yang dilakukan oleh Gubernur Hindia Belanda, bagaimana betul-betul mengontrol bahkan mengeliminasi organisasi pergerakan lewat kebijakan, lewat kekerasan dan lain-lain. Ini Rumah Kaca ini. Perumah kacaan. Ya, perumah kacaan, banyak penulis menuliskannya gitu, perumah kacaan. Jadi penjajah itu membuat satu kerangka kebijakan, bahkan operasi intelijen kepolisian Hindia Belanda untuk iya silakan kalian berorganisasi setelah politik etis ya, sebelum politik etis ini. Ini awal mula bangkitnya politik etis di parlemen Belanda. Iya silakan kalian berorganisasi, tapi ya, banyak aturan yang membatasi bidang kegiatan tadi, bidang kegiatan, kemudian izin, susunan kepengurusan, rapat-rapat umum harus boleh membahas apa saja, itu betul-betul didesain lewat kebijakan Gubernur Hindia Belanda. Iya, termasuk cakupan wilayah pengaruh organisasi seperti katakanlah kalau di sini kan disebutkan SDI Mas ya. Iya. Muhammadiyah hanya yang diizinkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu untuk wilayah Yogyakarta saja. Oke. Belum sampai ke Solo atau belum sampai ke Sumatera Barat. Tapi kalau SDI ini kan sudah besar ya Mas ya, Iya. Sudah sangat besar gitu. Kalau terminologi gerakan Minke ya, Tirto Adi Suryo ini lebih kepada pengorganisasian daripada kelembagaan. Jadi ikatan-ikatan basis sosial itu disatukan dulu oleh Tirto Adi Suryo. Kita ada fakta sejarah yang mengonfirmasi Tirto Adi Suryo itu rajin keliling ke tokoh-tokoh, ke pedagang-pedagang di Solo, di Jogja itu untuk menyebarkan ide, gagasan ini dan mendorong mereka untuk terlibat. Nah, Tirto Adi Suryo melakukan pengorganisasian itu nggak mudah, makanya spirit yang dibangun memang spirit kebangsaan, walaupun syarikatnya itu berbasis ke perdagangan. Nah, kita bisa tahu nanti bagaimana operasi intelijen Gubernur Hindia Belanda untuk mengeliminir seorang Minke, Tirto Adi Suryo, dalam pergerakan syarikat Islamnya. Mengeliminir ya. memotong, mengeksekusi supaya ini mati nih gerakan Tirto Adi Suryo, syarikat dagang Islam itu. Nanti ada bab khusus tentang itu, bagaimana operasi intelijen itu. Termasuk kalau tadi disebutkan Mas Riyad bahwa Minke ini rajin berkeliling ke beberapa daerah-daerah untuk pengorganisasian. Minke juga salah satu yang kalau kita dengar di luar itu kan Bapak Pers ya, Bapak Pers pertama di Indonesia ya. Mendirikan Medan Priayi. Kemudian banyak sekali murid-muridnya Mas Marco Kartodikromo ya. Betul. Kadernya Minke. Nah, itu termasuk bagian daripada modal modal dari pemerintah Hindia Belanda merumah kacakan Minke. Bisa, tapi asumsinya lemah. Jadi lebih kepada Tirto Adi Suryo ini bukan gagal ya, cuma menata usahakan Medan Priayi
sampai tutup ya, ini karena soal modal, lebih ke advokat, pers advokasi ya. Nah, jadi di Rumah Kaca ini dia berjuang lagi mendirikan medan, kemudian mengorganisir organisasi pergerakan 1905 ya, mulai Sarekat Dagang Islam diorganisir. Nah, kemudian motivasi Gubernur Hindia Belanda sebenarnya ke pengorganisasiannya. Kenapa Gubernur Hindia Belanda benar-benar termotivasi untuk mengeliminir seorang Minke, Tirto Adi Suryo? Karena itu tadi, dia pengorganisasian. Dia punya basis yang kuat dalam satu pengorganisasian orang-orang, ide-ide, menjadi satu solidaritas. Nah, awal-awal pergerakan nasional, spirit kebangsaan kan di sini. Nah, itu. Sampai Jacques Pangemanan itu ditugaskan khusus ya, ada di dalam novel ini, bagaimana Jacques Pangemanan harus melakukan penelitian terhadap aktivitas, dokumen-dokumen, kemana saja Minke pergi, apa saja yang dilakukannya. Kemudian itu harus diteliti oleh seorang Jacques Pangemanan ya, polisi rendahan awalnya. Jacques Pangemanan ini seorang Indo Minahasa ya, Minahasa, diperintahkan Gubernur Hindia Belanda Edinburgh untuk melakukan penelitian, bukan lagi memata-matai, melakukan penelitian khusus tentang Minke. Nah, kita coba refleksikan, kenapa termotivasi banget nih seorang Edinburgh, Gubernur Hindia Belanda, yang termotivasi banget untuk meneliti Minke. Nah, ternyata di banyak dokumen sejarah juga membuktikan seorang Tirto Adi Suryo itu aktivismenya luar biasa dalam mengorganisir tokoh-tokoh, orang-orang, ide, gagasan, dan action plan-nya, rencana aksinya matang sekali. Jadi apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan, ide apa yang harus cepat dilakukan. Minke ini seorang yang disiplin untuk mengorganisir orang dan ide. Itu basis organisasi. Mendaftarkan sebuah organisasi menjadi resmi itu gampang, tapi modalnya itu seorang Minke yang melakukan tadi, mengorganisasikan itu, ide, spirit, kemudian sumber daya lainnya itu Minke. Makanya Gubernur Edinburgh itu kan termotivasi, hati-hati gitu. Minke seorang yang disiplin dalam mengorganisir. Nah, dulu tidak seperti sekarang, belum ada undang-undang tentang operasi intelijen yang memata-matai aktivitas sipil. Kalau di Inggris kita kenal George Orwell ya. George Orwell 1984. 1984. George Orwell itu punya satu novel karya sastra, intinya George Orwell khawatir bahwa tirani Inggris itu akan melakukan apa saja untuk memata-matai kegiatan warga demi kekuasaan. Saya lupa, aku lupa judul novelnya George Orwell itu. Edinburgh melakukan itu. Jadi memata-matai itu sesuatu yang biasa dalam aktivitas intelijen. Tapi melakukan penelitian, nah ini harus digarisbawahi, seorang Minke loh. Betul. Kenapa instruksinya detail, jelas. Lakukan penelitian tentang Minke. Apa saja tentang Minke lakukan penelitian. Dan dokumen sejarah bisa dicek. Laporan penelitian Jacques Pangemanan itu harus ada rekomendasi apa terhadap Gubernur Hindia Belanda, terhadap pimpinan kepolisian, harus ditangkapkah? Nah, di situ nanti kita lihat betapa pentingnya Minke di mata Gubernur Hindia Belanda, seorang Edinburgh. Di halaman 9 disebutkan, tapi atasanku Komisaris Besar Donald Nicholson berbangsa Inggris berkata, tugas ini berdasarkan kertas tuan sendiri, Tuan Pangemanan. Orang lain tak akan mengerti seluk-beluk perkara ini. Bukan soal pidana, bukan urusan tangkap maling. Ini soal khusus, dan tuan sendiri juga yang telah merintis arah pekerjaan baru ini. Ini awal tugas besar seorang Jacques Pangemanan untuk meneliti Minke sebagai tokoh pergerakan. Betul. Donald Nicholson ini pimpinan Jacques Pangemanan.
Nah, jadi Donald Nicholson juga punya satu motivasi, dia harus punya bahan ini untuk rapat sama Ndoro Edinburgh, ya kan? Bahan gua apa nih katanya kan, bingung dia. Akhirnya dia memberikan instruksi ke Jacques Pangemanan memata-matai pada awalnya. Cuma Jacques Pangemanan ini orang berpendidikan Eropa ya, Prancis, kemudian balik ke Indonesia jadi polisi Hindia Belanda. Laporan yang disusun Jacques Pangemanan begitu rapi, begitu detail, sehingga Donald Nicholson pada fase-fase berikutnya dalam memata-matai Minke lakukan penelitian. Jadi di laporan Jacques Pangemanan itu Donald Nicholson melihat satu potensi yang berbahaya untuk bangkitnya pergerakan nasional di Jogja, Solo. Lakukan penelitian khusus tentang aktivitas Minke. Akhirnya resmilah instruksinya, Minke diteliti oleh Jacques Pangemanan dan laporannya detail plus harus ada rekomendasi terhadap kepolisian dan Gubernur Hindia Belanda Edinburgh apa ya kebijakan terhadap Minke berikutnya. Itu pentingnya seorang Tirto Adisuryo. Sebegitu berpengaruh ya waktu itu Mas ya untuk membangun spirit nasional kebangsaan kita, meskipun sejaman ya dengan Cokroaminoto sebenarnya. Sejaman dengan Mbah Hos Cokroaminoto, sejaman. Once Cipto sejaman juga. Cipto Mangunkusumo sejaman juga. Indis Partis ya. Nah, kemudian 1910 tiga kamrat ya, 3 kawan, Douwes Dekker, terus Hos Cokroaminoto sama satu lagi Suhardi Suryaningrat itu mendirikan Indis Partis. Ini partai politik pertama yang tegas-tegas dalam ADART-nya itu menyebutkan bahwa mereka partai politik yang memperjuangkan kepentingan pribumi. Indis Partis ini melihat Tirto Adisuryo ini sebagai sebuah tokoh penting yang melakukan pengorganisasian. Indis Partis dapat suntikan sosial demokrat dari Douwes Dekker, sosial demokrat Eropa. Dapat spirit kebangsaan oleh 2 orang kawannya lainnya mendirikan Indis Partis. Indis Partis nggak lama beroperasi, langsung dieliminasi oleh Edinburgh. 1912-1913 sudah dieliminasi, ditutup dan tokoh-tokohnya diasingkan. Dibuang. Yeah. Sorry, betul dibuang, bukan diasingkan, dibuang ke Suhardi Suryaningrat ke Belanda ya? Ke Belanda langsung bersama istrinya ke sana, keluarganya. Nah, Douwes Dekker dibalikan juga ke Belanda kan, nggak boleh beraktivitas selama sekian tahun. Nah, Suhardi Suryaningrat, Tirto Adisuryo pada saat 1912 itu masih dipantau, diteliti seperti apa pergerakannya. Yang lebih mengkhawatirkan Gubernur Hindia Belanda sebenarnya korannya, aktivitas persnya yang lebih mengkhawatirkan, karena jelas-jelas koran itu mengadvokasi, mengedukasi tokoh-tokoh, memberikan wawasan ke rakyat banyak, bukan hanya ke pribumi. Jadi membangun solidaritas Tionghoa, Arab, Indonesia, itu sadar, wah ternyata kita di kota-kota kan nih sama Belanda ini, sadar. Tionghoa juga sadar, oke, kita sama-sama tinggal di Indonesia, sebenarnya persaingan usaha, akses ke sumber daya publik, soal persaingan aja biasa, kenapa harus rame gitu kan. Akhirnya Tirto Adisuryo ini orang yang bisa masuk di semua kalangan. Di persyarikatan Tionghoa dia diterima baik, persyarikatan Arab dia diterima baik, persyarikatan manapun dia diterima baik. Apalagi di persyarikatan tokoh-tokoh pemuda yang berbasis ke daerah ya, itu dia sangat diterima baik. Tokoh-tokoh nasional sangat diterima baik. Jadi ini laporan terakhir
Jacques Pangemanan ke Donald Nicholson dan Gubernur Hindia Belanda. Akhirnya terjadi kekhawatiran. Edinburgh mengeluarkan perintah harus ditangkap dan diasingkan ke kalau nggak salah di Ternate ya, di Indonesia Timur, di Ternate, diasingkan ke sana selama 5 tahun. Kembali ke Indonesia, kembali ke tanah air, ternyata semua asetnya disita oleh Gubernur Hindia Belanda. Semua asetnya, bahkan rumah, alat-alat percetakan, semua disita. Bahkan diadu domba antara Tionghoa, pribumi, dan golongan lainnya, diadu domba mencitrakan buruk seorang Adi Suryo, Tirto Adi Suryo, bahwa dia banyak hutang, dia hutang sering tidak membayar, dia provokator yang handal, pemicu kerusuhan, dan lain-lain. Dicitrakan sangat buruk oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, akhirnya dia balik ke Indonesia, jarang ya tokoh-tokoh lokal itu coba menjaga jarak dengan Tirto Adi Suryo. Menjaga jarak dengan Tirto Adi Suryo. Nah, novel ini bercerita tentang detail itu. Kecuali beberapa pimpinan Sarekat Tionghoa yang masih rasional menganggap Tirto Adi Suryo pejuang kemanusiaan. Soalnya yang paling hati-hati menimbang situasi memang sedulur-sedulur kita pimpinan Tionghoa yang sangat hati-hati menimbang situasi. Apapun yang terjadi, Hindia Belanda ini pasti akan merdeka. Itu sudah ada pemikiran itu di 1912, itu udah ada. 1912. Udah ada pemikiran itu di pemimpin-pemimpin Sarekat Tionghoa. Nah, kalau Belanda angkat kaki, entah karena kalah perang di Perang Dunia Pertama, atau pergerakan Indonesia berhasil memukul mundur Belanda, kami akan tetap di sini. Pemikiran saudara-saudara kita pimpinan Sarekat Tionghoa. Kenapa tidak menjalin komunikasi dengan seorang Tirto Adi Suryo dan pimpinan pergerakan lainnya? Jadi justru yang bisa menjaga komunikasi beberapa pimpinan Sarekat Tionghoa tetap menjalin komunikasi. Walaupun terjadi kerusuhan, berhasil ya operasi intelijen Gubernur Hindia Belanda memicu kerusuhan di beberapa daerah di tanah air antara Tionghoa, pedagang Tionghoa dan pribumi. Dipicu kerusuhannya. Itu babakan awalnya. Berarti ini Mas, apa namanya? Bukan berarti sih Mas, apa lebih ke bagaimana seorang Raden Mas Tirto Adi Suryo ini menjadi simpul di antara para tokoh-tokoh pergerakan. Saya tuh masih penasaran dengan kenapa nama seorang Raden Mas Adi Tirto Suryo itu pasca 1911, 1912, 19 sampai 1920 lah Mas, 20 ya. Itu tenggelam. Tenggelam dalam artian apakah ini pasti ini peran besar seorang gubernur Hindia Belanda. Tenggelam dalam artian secara publik ya, secara publik, tidak seperti katakanlah House Cokraminoto atau banyak Indosepartis termasuk di situ. Suhadi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, Doris Dekker. Itu pripun Mas di novel ini, apakah sampai detail seperti itu? Betul. Jadi ini masih pertanyaan besar, kenapa seorang Tirto Adi Suryo cepat tenggelam ya? Bahkan 1920 itu nama Tirto Adi Suryo seperti tidak terlacak lagi di tulisan-tulisan yang ada, atau bahkan orang-orang yang hidup pada masa itu tidak mengingat lagi ya. Yang pertama tadi, Tirto Adi Suryo ini orang yang tidak peduli betul, tidak terlalu peduli tentang publisitas secara pribadi. Tadi dia bergerak di basis sebenarnya, Tirto Adi Suryo ini bergerak antar tokoh, dia bergerak.
yang jadi pertanyaan besar oleh banyak penulis adalah memang bangsa kita yang pelupa atau memang ini bagian dari target operasi Gubernur Hindia Belanda untuk menenggelamkan nama Raden Mas Tirto Adisuryo. Nah, mungkin ini salah satu pilihan Pram kenapa tetralogi Pulau Buru ini berangkat dari seorang Tirto Adisuryo seluruhnya. Motivasi terbesar Pram di situ. Oh, ternyata Gubernur Hindia Belanda sangat termotivasi untuk mengeliminir seorang Tirto Adisuryo. Dari semua novel tetralogi Pulau Buru, kita bisa lihat betapa pentingnya peran Tirto Adisuryo. Bagaimana secara kapital ya, secara uang dia betul-betul serius mengorganisir uang untuk kepentingan pers, untuk kepentingan menyatukan beberapa tokoh gerakan termasuk Tionghoa, Arab dan pribumi. Itu sangat intim Tirto Adisuryo. Nah, makanya Edinburgh yang agak paranoid ini sangat paranoid. Edinburgh bisa kita profiling ya, salah satu gubernur Hindia Belanda yang betul-betul paranoid ya. Jadi aktivitas intelijen yang dilakukan Edinburgh itu lewat kepolisian Hindia Belanda itu terlihat. Edinburgh ini satu paranoid, yang kedua kurang paham bagaimana satu kebijakan itu dirumuskan. Nah, contoh kasus Edinburgh sangat tergantung kepada laporan-laporan Jacques Pangemanan dan Donald Nicholson. Sangat tergantung. Tidak ada pembanding. Seharusnya sekelas gubernur Hindia Belanda yang dididik di tradisi Eropa itu seharusnya hati-hati dong. Masa sesembarang itu mengeliminir seorang Tirto Adisuryo yang betul-betul pergerakannya sangat manusiawi. Kita bisa konfirmasi nanti di era politik etis, ternyata tokoh-tokoh seperti Tirto Adisuryo itu yang menjadi corong bicara. Jadi tidak konfrontatif, tapi tetap keras dalam mengorganisir soal prinsip pergerakan. Ini yang tokoh-tokoh banyak yang dirangkul Hindia Belanda kan. Justru pemogokan, kemudian gerakan-gerakan yang dengan aksi ekstrim itu bisa dikelola oleh Gubernur Hindia Belanda di zaman politik etis justru karena ada tokoh-tokoh seperti Adisuryo. Orangnya terbuka, tapi tetap non kompromis, tapi terbuka terhadap dialog. Beda dengan pengorganisasian Serikat Komunis Indonesia. Itu pusing Belanda. Serikat Rakyat 1926. Serikat Rakyat 26. Nah, itu justru orang-orang seperti Tirto Adisuryo sangat penting di zaman politik etis sebagai jembatan komunikasi kolonial Belanda terhadap basis-basis gerakan yang sedang dinamis. Nah, Edinburgh terkonfirmasi luput, gagal dia memahami situasi. Justru dipadamkan ya. Justru dipadamkan seorang Tirto Adisuryo yang betul-betul, justru kalau saya melihat Tirto Adisuryo memberi pendidikan yang besar terhadap parlemen Belanda untuk memberi satu insight, wawasan bahwa ada satu ruang, ada satu space di Indonesia, di tanah air, di Hindia Belanda, yang space itu diciptakan oleh tokoh-tokoh seperti Tirto Adisuryo. Itu mengantarkan parlemen Belanda untuk sinau tentang rumusan politik etis di fase berikutnya, 1916. Dan ingat, Tirto Adisuryo ini habis-habisan ya. Betul. Disita semua aset, betul-betul operasi mengeliminir ya. Disita semua asetnya, nama baiknya dicemarkan, kemudian jaringannya diputus. Semua dia meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan ya, sakit dan miskin. Miskin dalam arti dia dimiskinkan oleh Gubernur Hindia Belanda, baik secara kebijakan maupun penyitaan aset-asetnya tadi. Itu begitu pentingnya Minke. Begitu pentingnya Minke dalam
landscape sejarah pergerakan sangat penting. sangat penting. Sangat penting. Kalau Once Cipto Mangunkusumo naik ontel di keliling Keraton Surakarta ya, ngece Sunan Pakubuwono yang bilang yang bisa naik ontel cuma elit-elit keraton saja. Dia keliling Solo, Once sebagai bentuk protes. Minke tidak melakukan itu. Minke mengorganisir ide. Kenapa? Makanya tadi sangat penting melihat motivasi Edinburgh dalam mengeliminir, melakukan penelitian khusus dan mengeliminir seorang Tirto Adisuryo. Ya. Nah, setelah Belanda ikut perang ya, terjebak Perang Dunia Pertama 1914, Edinburgh ditarik, diganti dengan kalau nggak salah Stirum ya, Lindbergh Stirum diganti. Lindbergh Stirum ini orang yang cukup hati-hati dalam melihat bekas sisa-sisa kebijakan Edinburgh. Akhirnya Minke kan dipulangkan, balik ke tanah air setelah Edinburgh kembali ke Belanda. Stirum menjabat gubernur Hindia Belanda 1914, 1915 dan seterusnya. Minke dikembalikan ke tanah air, ke Hindia Belanda. Sekembalinya di tanah air di Hindia Belanda, Minke menemukan nama baiknya sudah tercemar, kemudian aset-asetnya sudah disita, bahkan rumah pribadinya di Bogor, di Cibinong dulu, di Cibinong itu utara atau selatan Betenzok, itu ditempati oleh Jacques Pangemanan. Anak istrinya juga diusir keluar, betul-betul habis-habisan, disita asetnya semua. Minke menemukan kenyataan itu, tapi dia kan tetap melakukan pengorganisasian, menemui beberapa tokoh, tapi terlanjur dia sudah ada penyakit ya, lemah dan secara finansial juga lemah. Akhirnya dia meninggal. Itu kan Tragis. Bukan tragis, tapi ini aku lebih sepakat kita sebut ironi. Seorang Edinburgh ini loh Yang paranoid. agak anyel kita ya dalam mengonfirmasi seorang Edinburgh di zaman politik etis yang hanya berselang 3 tahun setelah Lindbergh Stirum berkuasa. Orang-orang seperti Tirto Adisuryo ini sangat potensial bagi mereka untuk menjadi jembatan komunikasi ke tokoh-tokoh pergerakan yang ekstrem kiri. Nah, justru Edinburgh ini kenapa parlemen Belanda, Ratu Julia dulu ya? Ratu Belanda itu menginstruksikan tarik aja Edinburgh nih, tarik aja. Yang pertama perlu orang baru untuk merefresh situasi di Belanda, kebijakan baru dan lain-lain. Yang kedua desakan golongan sosialis demokrat di parlemen Belanda untuk menggagas satu politik etis. Lindbergh Stirum ini coba mengevaluasi semua kebijakan Edinburgh. Ternyata dipulangkan langsung Tirto Adisuryo ke Hindia Belanda dari pengasingan, dari pembuangan. Nah, itu yang membuat kita, seandainya bukan Edinburgh yang paranoid, mungkin beda cerita lagi. Jembatan komunikasi itu akan sangat cepat. Beda cerita banget nih kalau Stirum yang berkuasa, bukan Edinburgh. Tapi sudah terlanjur betul-betul habis-habisan dieliminasi Tirto Adisuryo oleh kebijakan Edinburgh. Sorry Mas, termasuk Van Hertz juga melakukan tindakan yang sama ketika menjabat sebagai gubernur jenderal. Oh iya, Van Hertz itu juga berbasis militer yang menjadi birokrat di Hindia Belanda. Tentara ini kan tidak mengerti dunia sipil. Begitu seorang tentara, entah bintang berapapun dikasih urusan sipil, banyak kacaunya. Semua fakta membuktikan banyak kacaunya. Van Hertz ini kan dia petinggi militer Belanda yang ditarik parlemen untuk ngurusi Hindia Belanda, Indonesia sekarang. Kacau juga, paranoid, informasi belum lengkap, berani mengambil keputusan, akhirnya merusak semua
tatanan kebijakan publik yang dikeluarkannya. Nah, kembali ke Jacques Pangemanan. Jacques Pangemanan ini dia orang yang sangat simpati ke gerakan Tirto Adisuryo, personality. Ya. Secara personal Jacques Pangemanan sangat bersimpati ke pergerakan yang dilakukan oleh Tirto Adisuryo. Tapi di lain sisi dia dididik oleh tradisi pendidikan Eropa yang melihat stabilitas kekuasaan Belanda di Indonesia itu adalah penting. Penting ya, Mas. Di satu sisi, Jacques Pangemanan belum ada alternatif. Kalau aku bersifat moderat, ini sepenangkapanku dari novel ya, Iya, Mas. dari novel Rumah Kaca. Nah, Jacques Pangemanan berpikir dia ada konflik batin, ada dilema moral. Jika ini Jacques Pangemanan ya, jika aku bersikap moderat terhadap situasi ini, situasi dalam arti antara desakan Gubernur Hindia Belanda untuk mengeliminir Tirto Adisuryo dengan rasa simpatinya terhadap Tirto Adisuryo. Jika aku bersikap moderat dan menulis laporan-laporan yang moderat juga, rekomendasi yang moderat, aku mungkin tidak bisa dapat kekuasaan di kepolisian Hindia Belanda. Dia punya ambisi. Ini versi Rumah Kaca. Akhirnya dia melakukan upaya yang serius untuk meneliti Tirto Adisuryo dan merekomendasikan tadi akhirnya dieliminir Tirto Adisuryo. Kita lihat konflik batin seorang Jacques Pangemanan yang orang Minahasa Eropa ini, Indo. Ternyata dia punya simpati dan itu serius. Akhirnya dia bertulis surat ke ibunya Tirto Adisuryo, ke keluarganya Tirto Adisuryo, meminta maaf dan siap dihukum dalam bentuk apapun karena dialah yang memberi rekomendasi sehingga lahir berbagai kebijakan yang mengeliminir Tirto, pergerakan Tirto beserta keluarga Tirto. Akhirnya dia meminta maaf terhadap keluarga Tirto Adisuryo. Penyesalan yang datang kemudian hari. Mungkin Jacques Pangemanan nggak punya opsi gawean liane ya. Orang wani dodolan kerupuk mungkin Jacques Pangemanan ya. Jadi dia tetap mempertahankan posisinya dan menerima instruksi Donald Nicholson dan Edinburgh mentah-mentah. Itu semua kebijakan Edinburgh terhadap Tirto Adisuryo berdasarkan laporan-laporan penelitian. Kita bisa belajar satu aspek lagi di sini. Sekarang dunia intelijen berkembang. Privasi warga negara itu betul-betul menjadi hal yang serius yang harus dilindungi oleh undang-undang. Nah, kegiatan memata-matai ini kan dulu belum diatur ya. Bagaimana pemerintah Hindia Belanda itu memata-matai warga pribumi, khususnya tokoh-tokoh pergerakan, bahkan sampai meneliti, itu menjadi pembelajaran Eropa juga, menjadi pembelajaran Indonesia juga dalam nggak sembarangan dong memata-matai. Nah, makanya lahir undang-undang extraordinary ya, seperti undang-undang terorisme, undang-undang korupsi dan lain-lain, itu hanya untuk indikasi extraordinary crime. Nah, seorang Tirto apa? Jelas-jelas Nicholson menyebutkan kan, ini bukan seperti menangkap maling, bukan seperti menangkap maling. Betul. Ini potensi keamanan negara, kasarannya gitu kan. Tirto Adisuryo punya kegiatan penting yang ini menyangkut dengan keberlangsungan penjajahan Hindia Belanda oleh kolonial Belanda. Ternyata betul, sangat penting Tirto Adisuryo di mata kolonial Belanda saat itu. Tadi Mas Riyad sudah mulai masuk ke kontekstualisasi tentang bagaimana refleksi kita hari ini tentang
dunia keamanan, pertahanan ya, di bidang intelijen kemudian. Berarti Mas Riat menganggap bahwa seperti undang-undang terorisme, kemudian undang-undang RKUHP, kemudian undang-undang ITE itu bagian daripada Edinburgh yang paranoid. Saya bisa menyimpulkan seperti itu, Mas. Iya. Ini dia. Jadi ya itu tadi, privasi warga negara itu mutlak, itu hak dasar. Masa kita aktivitas dimata-matai sepenuhnya? Kita bergerak kemana, entah itu rekreasi atau perkumpulan organisasi, itu mau diskusi harus laporan yang nggak izin ya, laporan dan lain-lain. Undang-undang intelijen di dunia dan negara, Indonesia juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga dia ada sistem kontrol terhadap aktivitas intelijen. Nggak bisa sembarangan dong satu operasi intelijen untuk memata-matai organisasi, entah individu atau organisasi, untuk hanya berdasarkan paranoidnya penguasa kan. Itu kita bisa belajar banyak dari Rumah Kaca. Jadi lucu kalau warga negara Indonesia nggak peduli dengan perkembangan undang-undang intelijen. Nah, di zaman 1912, 1913 sampai 1914, itu zaman kolonial Belanda, itu sesuatu yang betul-betul bebas. Edinburgh bebas aja memerintahkan untuk meneliti seorang Tirto Adisuryo, bahkan memberi kekuasaan penuh, kewenangan penuh ke Jacques Pangemanan dan Donald Nicholson untuk menuliskan rekomendasi apa yang penting untuk dilakukan terhadap seorang Tirto Adisuryo. Itu sangat-sangat rentan. Warga negara jadi rentan kan. Kalau seumpamanya intelijennya nggak berkualitas, yang dirugikan kan warga negara yang dimata-matai. Betul, Mas. Jadi undang-undang intelijen mungkin pasti banyak belajar dari keparanoidan si Edinburgh yang merugikan civil right ya, hak-hak sipil ya. Nah, kebangkitan civil right di Hindia Belanda, di Belanda juga di parlemen Belanda belajar banyak dari kesalahan Edinburgh dalam memata-matai. Tirto Adisuryo itu cinta damai orangnya. Kenapa harus dieliminir? Ya. Betul, anti sekali kekerasan Tirto Adisuryo. Dia hanya fokus terhadap pers, mendidik rakyatnya sendiri. Dia hanya fokus mengorganisir. Lah, apa yang berbahaya? Nah, Edinburgh, kacamata Edinburgh, justru ini yang berbahaya, kata Edinburgh. Ini apa, basis-basis pergerakan nasional nih dari Tirto Adisuryo, itu yang salah. Ternyata Stirum memandang ini malah peluang. Pasti pasti ada saatnya ini bangkit pergerakan ini. Dan bagaimana mengelola ini lebih cerdas Stirum daripada Edinburgh. Politik akomodatif. Politik akomodatif, walaupun itu sangat manipulatif ya. Itu kawan. Ya. Pentingnya Rumah Kaca. Pentingnya Rumah Kaca. Jadi Pram itu menyimbolkan, oh ya, silahkan berorganisasi, silahkan membangun pergerakan lewat organisasi, perkumpulan umum dan lain-lain, tapi aturan-aturannya ketat. Dari mulai ADART itu harus disunting dulu. Pengajuan izin mendirikan organisasi harus disunting. Kalau kegiatan bidang usahanya dan lain-lain itu arahnya ke politik, itu dikoreksi dulu sama Gubernur Hindia Belanda. Dikoreksi dulu, harus dibuat lembut dulu. Kalau bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan itu bebas. Yang itu mendukung kestabilan umum. Nah, tapi tidak dengan Tirto Adisuryo. Tirto Adisuryo nggak fokus ke situ. Dia fokus untuk menyatukan orang-orang, ide-ide, komunitas antarbangsa. Komunitas antarbangsa. Padahal kita ingat, fondasi politik kolonial Belanda di Indonesia itu pecah belah. Politik keras. Politik keras. Yes. Hati-hati. Makanya Rumah Kaca menjadi sangat penting buat, minimal buat saya pribadi. Oke. Itu fondasi penjajahan Belanda, itu politik keras. Kalau seandainya semua bersatu, Tionghoa, Indonesia, pribumi, Arab, dan semuanya bersatu, itu sulit mengatur itu. Itu suatu basis sosial yang
pada saat itu tidak mendukung untuk penghisapan. Saya Iya. saya baru kepikiran ini. Belanda di Indonesia itu tidak akan stabil menyedot sumber daya dari Indonesia untuk untuk kemewahan baron-baron di Belanda ya, elit-elit Belanda, dan membiayai perang dan perbudakan di sana. Mereka butuh politik keras untuk memecah belah supaya jangan sampai bersatu. Itu dasar politik kolonial Belanda. Dasar politik. Dasar politik. Nah, aktivitas Minke mengarah ke solidaritas internasional antar bangsa, walaupun dia bergerak sangat halus di bawah antar komunitas. Betul juga Hindenburg. Ini mengganggu fondasi politik penjajahan kita ini. Jangan sampai solid mereka gitu. Makanya dipecah belah semuanya. Jangan sampai maju mereka, jangan sampai bersatu. Perkumpulan umum, organisasi satu bisa gawat, pasti terkoreksi. Perbudakan, penghisapan, pembodohan itu terkoreksi kalau semua bangsa yang ada di Hindia Belanda, Tionghoa, Arab, pribumi itu mengerti sebenarnya mereka dirugikan dari kebijakan kolonial Belanda. Itu fondasi pentingnya kan. Makanya tetralogi Pulau Buru dimulai dari bumi manusia. Bumi manusia ya. Anak Bumi semua bangsa. Yang kita bisa kupas bahas lagi di pertemuan berikutnya. Betul Mas. Dan itu sangat luar biasa menceritakan tentang perjuangan Minke dari nol ya. Dari nol aktivisme sampai mengorganisir banyak sekali komunitas-komunitas masyarakat, tokoh-tokoh. Saya lebih sepakat komunitas sih Mas. Oke. Daripada tokoh-tokoh kesannya elit gitu. Betul. Oke, kita sepakat komunitas ya, atau pemimpin lah. Pemimpin yang coba mengatur mengorganisir supaya menata pergerakan. Ada satu hal yang penting lagi, sangat manusiawi di Rumah Kaca ini. Semua orang-orang terdekat Minke sangat loyal ke Minke. Kenapa? Karena dia seperti Che Guevara. Dia mencuci piringnya sendiri. Dia mencuci bajunya sendiri. Dia tidak pernah menganggap dua orang pembantunya itu ya, lupa namanya. Dia menganggap dua orang pembantunya itu seperti saudaranya, seperti keluarganya. Sangat setara orangnya. Itu yang membuat takut malah Hindenburg. Dan itu dilaporkan oleh Cekos bagaimana? Dilaporkan. Semua orang-orang terdekat, semua orang-orang yang punya relasi dengan Tirto Adisuryo sangat loyal terhadap dia. Termasuk beberapa pimpinan Syarikat Tionghoa. Sangat komunikatif. Gatuk lah. Kalau istilah Jawa tuh gatuk banget. Kalau seorang Minke hadir di Persyarikatan Tionghoa itu sangat welcome. Sangat diterima. Itu yang menakutkan bahkan bagi versi Hindenburg. Sebelum politik etis ya, sebelum politik etis itu semua loyal terhadap Minke. Dan itu sangat penting karena kesederhanaan dan kesetaraan yang kesederhanaan dan kesetaraan. Dia yang tidak pernah merasa superior dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Betul. Oke teman-teman, kita sudah banyak sekali bicara mengenai Rumah Kaca. Kita cukupkan di kesempatan pagi hari ini. Selamat menyaksikan podcast Buka Buku Perisai Pena selanjutnya. Selamat pagi, salam literasi. Oke.